Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk berdiskusi belajar terkait dengan ethic of care dalam kasus percobaan bunuh diri pada pasien terminal. Sebelumnya mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan dan ilmu kita juga diberikan keberkahan. Ya, lanjut ya. Untuk ethical care itu teman-teman banyak ya belajar nanti termasuk dengan dosen lain di berbagai kasus. Tapi pada intinya apa itu ethic of care? Merupakan pendekatan etika yang menekankan pada hubungan interpersonal. Kalau kita tahu hubungan interpersonal adalah hubungan antara satu dengan orang lain. Dalam hal ini berarti teman-teman sebagai seorang perawat tentunya berhubungan dengan pasien dan juga keluarga ya. Kemudian bersikap empati. Empati itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasien kita. Kemudian perhatian ya, perhatian terhadap kebutuhan dari pasien ataupun keluarga. Nah, ini dikenalkan oleh Carol Gilligan dalam teorinya tentang moralitas yang berbasis pada hubungan ya. Pendekatan ini juga tentunya berbeda dengan prinsip-prinsip etik yang lain seperti justice, kemudian ada veracity itu ya. Nah, lanjut saja. Untuk kasus bunuh diri pada pasien terminal, ini kenapa sih ini menjadi topik penting gitu di dalam pembelajaran konsep dasar keperawatan ya? Karena teman-teman paling tidak harus tahu konsep di awal. Dasarnya itu ketika kita mau memberikan intervensi atau pengelolaan kasus pada pasien itu ya kita harus memahami bagaimana etika kita ataupun kode etik kita sebagai seorang perawat. Nanti ketika kalian sudah mau kerja, lulus profesi itu harus ada sumpah ya. Dan tahu sumpah profesi dan juga tahu kode etiknya seperti apa. Berikutnya, terlanjut ya. Yang pertama adalah pasien terminal menghadapi kondisi yang tidak dapat disembuhkan dengan kualitas hidup yang semakin menurun. Jadi, kasus-kasus dengan penyakit kronis dan terminal itu termasuk penyakit yang progresif. Jadi, semakin ke sini ya seakan semakin terjadi penurunan. Eh, Kalau nanti sudah masuk di keperawatan paliatif ya, teman-teman akan belajar ini apa namanya perawatan paliatif itu kita memberikan perawatan kepada pasien dalam kondisi yang memang secara medis tidak bisa disembuhkan. Bahkan kalau terminal itu pasien-pasien yang kondisi di ICU yang sudah menghadapi menjelang ajal atau kematian ya. Makanya kita sebut bahasanya adalah pada pasien terminal. Karena mereka merasa bahwa penyakitnya itu sudah tidak ada obat, tidak bisa diobati gitu, tidak bisa disembuhkan. Sehingga banyak banyak sekali pasien-pasien yang putus asa, kemudian mereka stres, cemas ya, dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya sajalah lelah sudah berpuluh tahun atau mau bertahun-tahun berobat tapi tidak ada perubahan. Dan pada akhirnya kan nggak ada solusi selain nanti mempersiapkan untuk menghadapi kematian ya. Nah, dalam hal ini kita sebagai perawat diharapkan membantu atau mengawal atau mendampingi pasien sampai akhir kehidupannya dan tentunya prinsip utamanya adalah meninggal secara bermartabat untuk pasiennya. Jangan sampai tidak kopen ya, tidak apa namanya dirawat dengan baik oleh perawat ataupun dari keluarganya ya. Nah, berikutnya ini kasus putusasaan dan khawatir akan penderitaan yang sering kali muncul ya. Nah, ini jadi kita punya keinginan untuk udahlah mengakhiri hidup saja. Etika dalam menghadapi pasien terminal terkait dengan pertimbangan hak, empati, dan perhatian terhadap penderitaan mereka. Tantangan etika dalam kasus bunuh diri pasien terminal. Apakah pasien terminal memiliki hak untuk memilih mengakhiri hidupnya? Bagaimana cara merespon niat bunuh diri pasien secara etis? Apakah intervensi medis seperti eutanasia atau bantuan bunuh diri dapat dibenarkan? Nah, teman-teman juga belajar ya tentang eutanasia, membunuh secara sengaja kan, baik itu melepas pengobatan atau memberikan suntik ya, menyuntik supaya pasien cepat meninggal gitu. Di negara kita saat ini tidak boleh ya, tapi ada beberapa negara yang mengizinkan eutanasia karena mereka punya prinsip bahwa pasien itu yang punya badannya sendiri, dia berhak untuk melakukan apa saja terhadap tubuhnya. Tapi di negara Islam, terutama ya Indonesia itu tidak mengizinkan untuk ini ya.
Prinsip etik care dalam konteks bunuh diri pasien terminal, yang pertama, harapannya kita bersikap apa? Empati dan perhatian. Kita bisa memahami kondisi psikologis pasien, kondisi fisiknya ketika sedang nyeri yang luar biasa, mungkin sedih luar biasa ya, kehilangan anggota tubuh, kehilangan fungsi dari tubuh yang semula normal menjadi tidak normal atau karena sakit ya. Kemudian memberikan perhatian yang penuh terhadap kebutuhan pasien, baik fisik maupun psikologis. Mereka butuh didengarkan ketika bercerita ya. Kita mencoba untuk berlatih menjadi pendengar yang baik. Mereka butuh support, terapi, relaksasi misalnya karena nggak bisa tidur ya. Kita bantu untuk relaksasi nafas dalam, hipnosis imagery, atau mindfulness, atau apa saja yang kita bisa ya, guided imagery ya. Berikutnya yang nomor dua, relasi antara individu. Fokus pada hubungan dokter atau perawat pasien, di mana dokter tidak hanya, atau perawat ya, tidak hanya memberikan perawatan medis saja, tapi juga memberikan dukungan emosional dan moral. Keberlanjutan dukungan menyediakan ruang untuk mendengarkan pasien dan memberi mereka kesempatan untuk mengeksplorasi, mengekspresikan perasaan, apa yang mereka takutkan ya. Karena kita tidak mengalami, coba kalau kita mengalami seperti mereka, pasti akan merasakan sama. Tuh gimana ya, semakin hari kok saya semakin mual, pusing, lemes, makan nggak bisa masuk. Gitu. Nah, contohnya pada kasus-kasus cancer ya, kanker, gagal ginjal kronik, DM atau diabetes mellitus dan gagal jantung misalnya ya, stroke juga. Nah, pendekatan care dalam praktek, langkah-langkah yang dapat diambil oleh kita, satu, komunikasi terbuka. Kita mencoba untuk mendengarkan kekhawatiran pasien tanpa menjustifikasi atau menghakimi, menyalahkan apalagi ya, dan memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi dan opsi perawatan. Yang berikutnya adalah dukungan psikologis. Nah, ini melibatkan psikolog atau konselor untuk membantu pasien mengatasi cemas atau depresi. Kalau kalian menjadi perawat jiwa, ya, itu juga bisa. Atau kita bisa melibatkan psikolog, klinikal psikolog ya di rumah sakit dan Anda sebagai konselor. Atau misalnya butuh psikiater ya silahkan ya, atau dokter spesialis jiwa. Pendekatan holistik, holistik itu artinya apa? Menyeluruh ya teman-teman. Jadi meliputi aspek fisik, emosional, spiritual, culture bahkan ya atau budaya. Kita coba untuk menghargai meskipun berbeda dengan culture kita atau mungkin berbeda dengan spiritual kepercayaan kita. Dan tidak hanya dari aspek medis saja. Spiritual itu luas ya, bagaimana memaknai kehidupannya, bagaimana memandang hubungan dirinya dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dengan orang lain, dengan lingkungan, ataupun dengan masyarakat. Itu namanya spiritual. Kalau dia tidak punya harapan hidup, dia merasa bahwa keluarganya tidak ada yang peduli, ya itu ya spiritual dalam dia hubungan dengan keluarga atau orang lain. Atau keluarga atau masyarakat, misalnya tetangga nggak ada yang jenguk ya. Mungkin dia ada ini juga masalah distrust spiritual dengan Tuhan. Ya, tidak mempercayai atau bahkan marah ya dengan Tuhannya. Itu juga ada beberapa kasus. Atau malah justru lebih mendekatkan diri. Jadi ini ya beda sama religiusitas. Religiusitas itu lebih ke arah dia habluminallah ya. Lebih ke situ menaati semua yang uh, kewajiban atau aturan ya dan melanggar dan tidak melakukan apa yang dilarang. Eutanasia ini ya yang bisa membantu sebenarnya membantu untuk percobaan bunuh diri. Salah satunya itu. Tindakan yang dilakukan oleh profesional medis baik itu dokter maupun perawat untuk mengakhiri hidup pasien secara sengaja. Tadi dengan suntik supaya mempercepat. Contoh ya salah satu contoh. Suicide itu memberikan pasien alat atau informasi untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Malah dibantu caranya biar cepat meninggal tuh kayak gini loh. Konflik etika berdasarkan etik of air penting untuk memperhatikan kebutuhan dan keinginan pasien. Namun, juga berhadapan dengan prinsip moral dan hukum yang lebih luas tentang kehidupan dan kematian. Ya, moral dan hukum yang kemarin waktu itu sudah kita bahas ya. Ada
autonomi, ada beneficien, non malefisien. Non malefisien kan tidak boleh menyakiti pasien kan? Ada accountability, ada justice, veracity ya. Nah, pandangan berbeda ini yang mendukung ya, support itu berpendapat bahwa memberi pasien kontrol atas akhir hidupnya adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Tapi yang menentang, di sisi lain ada yang percaya bahwa tugas medis adalah untuk merawat dan memperpanjang hidup pasien, bukan untuk mengakhirinya, nah, gitu ya. Jadi prinsip kita end of life atau perawatan paliatif dan terminal ini ya mendampingi sampai usia akhir ya Pak, berakhirnya usia mereka. Ya meskipun dalam artian tidak bisa sembuh secara medis, tapi tadi memperpanjang hidup gitu ya, atau kualitas hidupnya menjadi lebih baik dengan keterbatasan yang ada pada diri pasien ataupun keluarga. Oke, boleh disimpulkan bahwa etik of care dalam kasus bunuh diri pasien terminal ini yang pertama empati dan hubungan, kita bisa menempatkan pasien dalam pusat perhatian dengan mengutamakan hubungan secara empati ya, saling memahami apa yang dirasakan orang ke pasien kita. Pertimbangan moralnya diperlukan keseimbangan antara hak pasien untuk menentukan nasibnya sendiri dan tanggung jawab moral juga dalam merawat hidup mereka ya. Yang berikutnya pendekatan komprehensif tadi ya, dukungan secara semuanya fisik, psikologi, sosial, spiritual. Ya, ini contoh aplikasi kasus teman-teman minta tolong nanti dibaca ya, dipelajari, kemudian dikerjakan tugasnya ini ya. Jelaskan persoalan etik yang muncul pada kasus ya. Bagaimana pendekatan etik care dalam kasus ini? Apakah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perawat dan tim medis? Kerjakan secara individu dan dikumpulkan di LMS atau Edu ya. Ini ada sedikit typo. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk sesi kali ini kita cukupkan. Silahkan, selamat mengerjakan. Mari kita akhiri dengan baca tahlil bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, mohon maaf sekali kalau banyak kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.